Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughata wasilatan lil mukalamah wa wasitatan lil muamalah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sahibil fasaha wa ala alihi wa sahbihi masabihil fadaha. Amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, masyayikh Ma'hadil Amin Perenduan. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia Communication Festival 2023 yang arif dan bijaksana. Yang terhormat Panitia Communication Festival 2023 yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagaimana kita tahu, bahasa merupakan suatu komponen yang sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Dengannya kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Namun para pemirsa, agar tidak memakan waktu, saya hanya akan membahas dua bahasa yang menurut saya sebagai muslimah merupakan kebutuhan kita di dalam mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk bahasa yang penting bagi orang Islam. Dengannya, kita bisa lebih memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan kitab-kitab para ulama untuk memperkuat keagamaan kita. Tak hanya itu, gramatikal bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf juga perlu dipahami. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Sudah tidak asing di telinga kita bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tentu, jika digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti berdakwah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, maka akan lebih mudah dimengerti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arafa, barang siapa yang mengetahui lugata qaumin, bahasa suatu kaum, maka salima an makrihim, ia akan selamat dari tipu daya kaum tersebut." Saya pernah mengalami suatu kejadian ketika saya pergi ke kota Mekah hendak melaksanakan ibadah umroh. Saya melihat seorang gadis membeli abaya dengan harga 80 real. Setelah itu saya membeli di toko yang sama setelah gadis tadi pergi. Tapi abaya itu diberi harga 150 real. Kemudian saya bertanya, "Lesh tabi'li bimi'a wa khamsina riyalan wa qad bi'ta limra'ati Arabiyya bi thamanina riyalan. Ishul farq?" Mengapa kau menjual padaku dengan harga 150 real? Sedangkan tadi kau menjual kepada perempuan Arab dengan harga 80 real. Apa bedanya? Sontak si penjual kaget. Tatakalamina bil Arabiyyah? Loh, kamu bisa bahasa Arab? Kemudian saya menjawab, "Aywa taba'an." Oh ya, tentu saja. Jadi karena hal tersebutlah si penjual memberi saya abaya dengan harga 80 real. Bisa dipahami bahwa mempelajari bahasa mampu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, termasuk orang asing. Tapi nyatanya, masih banyak di antara kita yang masih belum minat akan hal tersebut. Padahal manfaat yang dapat kita ambil darinya sangat banyak. Mulai dari meningkatkan kesempatan bekerja, berinteraksi dengan banyak orang, menerjemah buku-buku. Seperti contoh kecil, menerjemah buku kedokteran karya Avicenna yang kita sebut Ibnu Sina. Hal tersebut dapat memudahkan kita untuk mempelajari bahasa asing tanpa harus ke luar negeri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempelajari bahasa asing tak perlu ke luar negeri. Hanya karena itu bahasa Arab, bukan berarti kita harus pergi ke Arab pula. Hanya karena itu bahasa Inggris, bukan berarti kita harus pergi ke Inggris pula untuk mempelajarinya. Sudah banyak pondok pesantren yang menerapkan peraturan berbahasa asing di kegiatan sehari-harinya. Seperti pondok pesantren Al-Amin Perenduan,
Pondok Pesantren Darul Khalil, dan masih banyak pesantren-pesantren yang lainnya. Jadi kesimpulannya, belajarlah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena tak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris diperlukan agar kita tidak ketinggalan zaman. Dan bahasa Arab pun harus kita ketahui supaya kita lebih memahami syariat Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'allamul Arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab. Fa innaha, maka sesungguhnya bahasa Arab itu min dinikum, bagian dari agama kalian. Semoga senantiasa kita sekalian termasuk golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Baiklah para pemirsa, cukup ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wa akhiran, akramanallahu wa iyyakum bil qaulil hasan wa anjana wa iyyakum min kulli mihan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.